يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang jalan menuju kebahagiaan, ketenangan, dan kenyamanan hidup. Manusia itu kalau dekat dengan cahaya, maka dia bisa melihat dengan jelas. Ya, manusia kalau dekat dengan cahaya, dia bisa melihat dengan jelas. Kalau manusia itu semakin jauh dari cahaya, maka jalannya semakin tidak jelas. Dan hakikat cahaya yang ada di jagat raya yang Allah berikan untuk kita semua adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin hidup kita ini jelas, kita ingin hidup kita ini nyaman, kita ingin hidup kita itu enak, enggak ada teori, enggak ada jurus, ya, enggak ada cara yang lebih benar, lebih baik, lebih hebat dari satu hal, mendekati Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau hidupnya enak, ya harus mendekati Nabi Muhammad SAW. Kalau mau hidupnya tenang, ya harus mendekati Nabi Muhammad SAW. Kalau mau hidupnya nyaman, ya harus mendekati Nabi Muhammad SAW. Jika baru mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, jika baru mendengar suara rindu orang-orang yang merindukan Nabi Muhammad SAW, itu bisa membuat kita hanyut dalam kenyamanan, membuat kita lumer dalam kenikmatan, membuat kita menjadi lebur di dalam suatu rasa sukacita yang tak teruraikan dan terbayangkan, terungkapkan dengan apapun yang namanya kata-kata dan ungkapan. Lantas bagaimana jika kita melihat Nabi Muhammad SAW? Lantas bagaimana jika kita memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena itulah dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dipilih sama Allah Ta'ala, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, enggak punya keinginan selain bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jullu, ya, yang paling besar keinginannya, yang paling besar harapannya adalah ingin memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia ini, di alam barzah nanti, di padang mahsyar nanti, sampai ketika meniti suratul mustaqim, sampai ketika masuk surganya Allah Ta'ala, sampai di dalam surganya Allah Ta'ala. Keinginannya orang-orang yang terpilih hanya satu, bagaimana bisa terus pandangannya tidak lepas dari memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kita melihat orang-orang soleh hidupnya kondisi zamannya model apapun, kondisi alamnya model apapun, kondisi dunia model apapun, beliau-beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bagi yang telah meninggal dunia, mattarallahu bituli hayatihim, bagi yang masih hidup,
tidak pernah merasakan kerisauan, tidak pernah merasakan kegamangan, tidak pernah merasakan ketidaknyamanan, karena dalam pandangannya ada keindahan yang tiada tara, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah orang-orang yang ingin menemukan kebahagiaan, orang-orang yang ingin menemukan kenyamanan, orang-orang yang ingin menemukan ketentraman, gak ada jalan lain kecuali ya ayo mendekat pada Nabi Muhammad SAW. Ayo berada di dalam lingkaran beliau SAW. Ayo menghampiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Allah Al-Karim yang Maha Pemurah bermurah kepada kita semua. Allah menunjukkan jalan yang paling mudah, jalan yang paling cepat, jalan yang paling singkat, jalan yang paling dekat untuk mendekat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan juga sesungguhnya para malaikat senantiasa bersolawat kepada an-nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada sang nabi. Tidak mengatakan bersolawat kepada Muhammad, tidak mengatakan bersolawat kepada Ahmad sallallahu alaihi wasallam, tetapi bersolawat kepada sang nabi. Ketika Allah mengatakan bersolawat kepada sang nabi, maka menunjukkan bahwasannya solawat Allah ini berlaku sejak zaman azali, karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan anan nabi wa adamun jadilun fi tinatih. Aku sudah menjadi seorang nabi sementara Adam masih berupa adonan tanah yang belum menjadi manusia seutuhnya. Nabi Muhammad SAW sudah menjadi nabi di alam azali. Kemudian ketika berada terlahirkan di muka bumi di kota Mekah Al-Mukarramah, maka beliau pun terlahir sebagai nabi, menjadi rasul, itu usia 40 tahun. Kemudian setelah wafat sampai kapanpun, maka julukan an-nabi tidak pernah lepas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya solawatnya Allah enggak pernah berhenti untuk Nabi Muhammad SAW. Solawatnya malaikat enggak pernah berhenti untuk Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menunjukkan jalan kedekatan kepada Allah, jalan kedekatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang percaya, hei orang-orang yang yakin. Al-iman, orang yang beriman itu percaya, orang yang beriman itu yakin, orang yang iman itu enggak ragu. Kalau kalian percaya sama aku, kalau kalian yakin sama aku, kalau kalian tidak meragukan aku, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang percaya sama yang gaib, percaya ada malaikat, percaya ada surganya Allah Ta'ala, percaya ada alam barzah, percaya pada arwahnya anbiya wal mursalin, percaya kepada semua kegaiban. Hei orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau kalian mau sukses, kalian mau dekat denganku, kalian mau bahagia, kalian mau mendapatkan semuanya, maka hendaknya kalian solawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW taslima, dengan solawat dan salam yang banyak, dengan solawat dan salam yang baik, dengan solawat dan salam yang bagus, dengan solawat dan salam yang khusyuk, dengan solawat dan salam yang bergairah, dengan solawat dan salam yang bersemangat, dengan solawat dan salam yang penuh ta'zim pengagungan, dengan solawat dan salam yang penuh keyakinan. Apa yang engkau ucapkan untuk Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan memberi kalian balasan yang tak terkira, yang tak ada di dunia, yang tak ada di alam manapun, yang ada hanya pada dari sisiku. Karena itulah Allah Ta'ala menyatakan, siapapun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan satu solawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku, kata Allah, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Bukan berarti 10 kali jumlah. Allah enggak mengatakan jumlahnya 10 kali, kita 1 kali, Allah 10 kali. Satunya Allah enggak bisa diartikan dengan apapun. Solawat Allah 1 kali ini, bahkan jannah, surganya Allah tidak sebanding dengan 1 solawatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annal jannah makhluk, karena surga itu adalah ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa solawatullah, solawatnya Allah ini bukan makhluk, ini adalah dari fi'lullah, dari perbuatannya Allah subhanahu
wa ta'ala. Saking cintanya Allah pada Nabi Muhammad SAW, saking Allah pengen antum melek, pengen saya melek, pengen yang beriman, yang percaya sama Allah terbuka matanya, terbuka telinganya, terbuka hatinya, sampai Allah beri sighah mubalaghah. Allah tunjukkan pemberian yang berlebih-lebihan, pemberian yang tidak bisa diukur dengan apapun. Satu kamu sholawat, aku beri 10 sholawatku, yang nggak bisa diukur dengan apapun. Karena itu ikhwani rahimakumullah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, inna aqrabakum ilayya manzilatan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di antara kalian semua, ahli salat, ahli Quran, ahli sedekah, ahli zikir, ahli jihad, ahli tahajud, ahli amal soleh, di antara kalian semua sama-sama ahli tahajud, sama-sama ahli Quran, sama-sama ahli zikir, sama-sama ahli jihad, sama-sama ahli sedekah, sama-sama ahli amal soleh. Nanti yang paling dekat denganku adalah yang paling banyak di antara kalian semua bersolawat kepadaku. Begitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah mengucapkan kata-kata fahisyah, nggak pernah mengucapkan kata-kata buruk, nggak pernah mengucapkan kata-kata kasar, tapi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan label, memberikan julukan, memberikan titel, memberikan pangkat yang sangat jelek kepada seseorang hanya karena satu hal, bukan sesuatu yang haram, bukan suatu maksiat, bukan suatu perbuatan yang dosa besar, tetapi Rasul menyatakan al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya sallu ala nabi Allahumma salli wa sallim alaihi. Al-bakhil, kikir, pelit. Nabi bersabda SAW, pelit, bakhil seseorang man dzukirtu indahu, aku disebut-sebut di hadapannya, falam yusalli alayya, tetapi dia enggan menggerakkan lisannya untuk bersolawat kepadaku. Karena itu ikhwani rahimakumullah, kalimat Nabi mengatakan orang itu bakhil, ini menunjukkan bahwasannya tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW bukan hal yang biasa, tapi hal yang sangat tercela, sampai Rasul menyatakan bakhil. Padahal dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari masyarakat, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bakhil, dan julukan bakhil ini bukan karena dia enggak mengeluarkan harta, bukan karena dia enggak berderma, bukan karena dia pelit kepada saudara-saudaranya, tetapi al-bakhil al-hakiki, para ulama mengatakan al-bakhil al-hakiki ma samahul nabi al-bakhil. Yang namanya hakikat bakhil adalah julukan yang Rasul menyatakan ini bakhil. Siapa orangnya? Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang aku disebut-sebutkan di hadapannya tetapi yang enggak mau bersolawat kepadaku. Karena itulah kalau kita lihat syariatnya Allah Subhanahu wa taala, sampai duduk kita itu, barang siapa yang duduk dalam duduknya enggak ingat kepada Allah, enggak zikir Allah, enggak nyebut Allah, dan tidak bersolawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW, maka duduknya itu akan menjadi penyesalan untuknya nanti di hari kiamat. Bukan maksiat, duduk biasa, hanya enggak mau nyebut Allah, enggak mau solawat sama Nabi Muhammad SAW, maka Rasul menyatakan duduknya ini akan menjadi penyesalan buat dia nanti di hari kiamat. Kenapa di hari kiamat? Karena baru akan melihat hakikatnya, duduknya dia itu penuh dengan aroma antan min jifah. Dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang duduk enggak zikir, duduk enggak solawat, maka dia bangun aromanya antan min jifah. Naudzubillah min dzalik. Aromanya lebih busuk dari aroma bangkai hewan. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Begitulah kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitulah kita diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk mendekat kepada cahaya ini. Kalau kita udah berada dalam lingkungan cahaya, maka nggak ada lagi yang tidak enak. Semuanya jadi enak, semuanya jadi nyaman, semuanya jadi tentram, dan caranya mudah. Mari kita biasakan. Dan Rasul nggak minta banyak SAW kepada kita. Rasul nggak mengatakan sholawatlah padaku pagi hari 1000 kali, sholawatlah padaku sore hari 1000 kali. Enggak. Rasul mengambil angka yang sedikit. Siapa sholawat padaku 10 kali di pagi hari, siapa sholawat kepadaku 10 kali di petang hari, maka dia wajib mendapatkan syafaatku, pembelaanku, akan dibela oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau di akhirat dibela, nggak mungkin dunia nggak dibela.
Makanya kalau kita pengen dibela, dibenarkan jalan kita, dilapangkan jalan kita, dibuka penglihatan kita, sehingga bisa melihat setiap peristiwa, setiap masalah dengan pandangan yang benar, dengan pandangan yang detil, dengan pandangan yang jeli, sehingga sesuatu yang rumit nggak menjadi rumit, sesuatu yang berat nggak menjadi berat. Gunakan pandangan yang Allah berikan berkat sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna sholata 'ala nabi nur. Karena sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah cahaya. Kalau kita sudah mata kita ini bercahaya, kita bisa melihat jalan keluarnya di mana. Harus berapa derajat nih saya belok, harus berapa derajat saya lurus. Nanti dengan tepat kita akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di akhir zaman ini banyak kegamangan, banyak kebingungan, banyak kegalauan. Li ajli dunia, karena uang, karena pangkat, karena jabatan, karena kekuasaan, karena keluarga, karena pasangan hidup, karena anak, karena persahabatan, karena perkawanan, karena pertetanggaan, karena bisnis, karena dunia, terjadi keruwetan yang luar biasa. Wa dunya indallah la ta'dilu janaha ba'udhah. Sementara Allah mengatakan lewat lisan Nabi Muhammad SAW, dunia dan segala isinya di sisi Allah tidak berarti melebihi sebelah sayap nyamuk. Enggak berarti lebih dari itu. Sangat gak ada harganya dunia ini. Lantas kenapa sesuatu yang gak ada harganya, sesuatu yang remeh, sesuatu yang kotor, sesuatu yang hina, sesuatu yang akan kita tinggalkan, sesuatu yang kita gak ingin membawanya, sesuatu yang kita gak ingin itu jadi beban kita, dalam kehidupan menjadi beban, menjadi berat, menjadi ruwet, menjadi Masya Allah, membuat hidup seakan-akan gak ada kenyamanan, gak ada kenikmatan. Kenapa? Karena kita menjauhi Nabi Muhammad SAW. Karena kita nggak mau mendekati Rasulullah SAW. Karena kita nggak mau duduk-duduk semacam ini. Kita menganggap duduk semacam ini, duduk apa ini? Sehingga kita harus menunggu 18 sekali, 35 hari sekali kita baru sholawat. Enggak tiap hari baca sholawat. Kita nunggu harus diundang baru kita baca sholawat. Padahal Allah yang mengundang sejak zaman azali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ikhwani rahimakumullah. Karena itulah yuk kita berbanyak sholawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kita bisa merasakan kalau kita nambah sholawat nambah dekat jarak kita, nambah sholawat nambah dekat jarak kita, nambah sholawat nambah dekat jarak kita. Dan ketika kita mulai kurang sholawat, kita merasa jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga muncul kerinduan. Orang-orang yang terdahulu wirid sholawatnya tak terhingga, wirid sholawatnya tak terhitung. Sementara kita yang 10 di pagi hari, 10 di sore hari, dan udah dituliskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu dalam rangkaian zikir yang beliau susun, Wiridul Latif, itu pun tidak kita baca, itu pun kita tinggalkan. Lantas apa yang akan membela kita? Lantas siapa yang akan membela kita di kehidupan akhirat dan di kehidupan dunia? Ikhwani rahimakumullah, kita bukan gembala-gembala yang sesat, kita bukan kambing-kambing yang tak bertuan, tetapi kita manusia yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itulah baginda menjadi pemimpin kita, menjadi pembimbing kita, menjadi pembela kita, menjadi pelindung kita. Maka jangan jauhi pemimpinmu, jangan jauhi pelindungmu, jangan jauhi pembelamu, dekatlah. Kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW, nggak ada tuh yang namanya keluh kesah, nggak ada yang namanya pusing. Pusing hanyalah milik orang-orang yang jauh dari Allah Ta'ala. Jauh dari Allah tandanya jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena qurbu Rasul qurbullah, dekat dengan Rasul berarti dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh dari Rasul berarti jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, saya sengaja mengucapkan kalimat ini tanpa rencana, tanpa disusun, tanpa dipikir, tanpa diharapkan, tetapi tergerakkan oleh suara-suara yang merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada barokahnya, ada manfaatnya, dan bisa menggerakkan khususnya saya dan keluarga saya pasangan hidup saya anak-anak saya orang tua saya kerabat saya, dan saya bersama orang-orang yang tinggal bersama saya. Semoga tergerakkan untuk memaksakan diri bersolawat pada Nabi Muhammad SAW,
sehingga hatinya bergejolak rasa rindu, kangen sama Nabi Muhammad SAW, pengen lihat Rasulullah SAW, pengen didatangi Nabi Muhammad SAW, pengen disapa Rasulullah, sehingga itu yang menjadi harapan dalam kehidupan. Bukan pengen mendapatkan uang yang banyak, jabatan yang tinggi, boleh dapat jabatan yang tinggi, boleh dapat uang yang banyak, boleh dapat pasangan yang menyenangkan, tapi bukan itu jellu qasdi, bukan itu harapan terbesar saya dan harapan terbesar Anda seharusnya. Tapi harapan terbesar kita adalah ketika baginda Muhammad SAW mendatangi kita dan mengatakan, aku Rasulmu, aku Nabimu, aku pembelamu. Saat itulah kebahagiaan tiada tara untuk kita semua, dan semoga Allah karuniakan itu kepada kita. Dan malam hari ini adalah 40 hari wafatnya almarhum Edwin Rose Cahyadi. Semoga Allah Ta'ala jadikan Mas Edwin almarhum di alam barzah sana bahagia sebahagia-bahagianya, diletakkan ruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dipertemukan dengan leluhur-leluhur saya, dipertemukan dengan kakek teragung saya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan semua amal solehnya diterima, semua kesalahannya terampuni, dan tak terhenti terkirimkan pahala untuknya sampai akhir zaman, sepanjang kehidupan, sampai selesainya dunia dan isinya, sampai kiamat tiba. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang kelak menyusul dengan husnul khatimah. Semoga kita kelak menyusul dengan husnul khatimah setelah panjang umur dalam semua kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, kenyamanan, kekayaan, kemudahan. Kelak Allah beri kita husnul khatimah. Kelak Allah beri kita husnul khatimah. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana dhunubana wastur uyubana wa taqabbal jami' hasanatina wa tajawaz an sayiatina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dalam sebuah hadis dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni aksaru shalah alaika, fakam aj'alu laka min salati?" Wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperbanyak bersolawat kepadamu. Lalu seberapa banyak saya jadikan solawat saya kepadamu di dalam doa saya? Faqala ma syi'ta. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, terserah, silakan saja. Qala qultur rubu'. Saya berkata, seperempat ya Rasulullah. Qala ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul lak. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, silakan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik. Qultun nisfu. Maka saya berkata, bagaimana kalau setengahnya ya Rasulullah? Qala ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul lak. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, silakan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik bagimu. Qala qultu fasulusain. Saya berkata, 2/3 ya Rasulullah. Qala ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul lak. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, silakan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik. Qultu aj'alu laka salati kullaha. Maka saya berkata,
akan saya tujukan salawatku kepada engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada semua waktu. Qala idzan tukfa hammak wa yufaru laka dzambuk. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika begitu maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni. Oleh karena itu, mari kita semua memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hidup kita bermakna, agar hidup kita bahagia. Semoga kita bisa meneladani dan mempraktekkan dari apa yang telah disampaikan oleh Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Semoga oleh Allah Ta'ala kita dijadikan min ahli sholawat, dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhirat. Semoga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa yang menjadi doa baik kita segera dikabul, segera diwujudkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.